Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, apa kabar Gina? Nah, tadi sesuai pengkajian kakak kemarin, didapatkan hasil bahwasanya mengenai gizi pada Gina mungkin dalam jadwal makan, porsi makan, pola makannya mungkin agak sedikit tidak stabil ya. Nah, jadi kakak memutuskan untuk konseling atau berbagi sedikit ilmu mengenai gizi khususnya pada remaja, pada rentan umur Gina yang sekarang. Sebelumnya kakak mau data lagi ya. Nama lengkapnya siapa, Dek? Gina Azahra ya. Umurnya berapa? 15. Alamatnya? Jalan Gating Raya. Agama dari kelas 97 ya? 7. Nah, sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih karena sudah mau berkunjung dan dalam kegiatan kakak memberikan konseling kepada Gina. Nah, kita konseling sekarang itu mengenai gizi pada remaja. Dan boleh juga dilihat ada di leafletnya. Kakak mau nanya, Gina sekarang sudah remaja enggak sih? Kalau menurut Gina? Coba. Apa sih itu remaja, tahu nggak? Remaja itu apa? Nah, remaja itu masa transisi kita dari anak-anak menuju ke dewasa, ditandai dengan perubahan fisik, misalnya haid, sudah haid kan? Atau menstruasi. Nah, kemudian biokimia, HB, hemoglobin kita karena haid tadi ya. Kemudian ada psikologis dan sosial kita. Nah, itu kalau remaja itu umurnya berapa sih? Nah, Gina bisa lihat di PowerPoint, kita pelajari sama-sama ya. Nah, ini remaja tadi, masa transisi dari kanak-kanak sampai dewasa. Ini perubahan fisik, tadi ditanda dengan menstruasi, fisiologis, pertumbuhan, biokimia, tadi HB tadi, hemoglobin dalam tubuh kita, psikososial meningkat secara dramatis. Nah, ada penggolongan remaja menurut psikologis itu umur 12 sampai 13 sampai 17 tahun atau 18 tahun. Kalau menurut kedokteran usia 11 sampai 19 tahun dan di Indonesia usia 13 sampai 19 tahun. Nah, umur Gina sekarang kan sudah 15 nih, berarti termasuk kategori remaja. Nah, maka dari itu kakak akan beri ilmu mengenai gizi pada remaja. Nah, Kak, apa saja sih kebutuhan nutrisi pada remaja? Nah, kira-kira ada apa aja, tahu nggak? Apa aja nutrisi pada remaja? Ada 5, karbohidrat, protein, lemak, serat, dan vitamin. Nah, Kak, karbohidrat itu apa sih, Kak? Nah, karbohidrat itu merupakan sumber energi dalam tubuh kita. Sumber energi ini didapat dari mana? Nah, kira-kira kalau Gina nih sering sarapan pagi, sarapan apa? Nasi, roti gitu kan. Nah, karbohidrat ini terdiri dari nasi, roti, jagung, kacang-kacangan. Jadi karbohidrat ini tidak terpusat pada nasi saja yang kita temukan, tapi ada pada roti juga, pada jagung, pada kentang, pada gandum juga. Nah, karbohidrat ini sangat diperlukan dalam tubuh kita untuk sebagai sumber energi. Nah, karbohidrat ini dinamakan kandungannya itu glukosa. Glukosa itu apa sih, Kak? Nah, glukosa ini tadi dia menciptakan energi dalam tubuh kita. Nah, misalnya Azahra biasanya sarapan pagi kan? Nah, misalnya pernah nggak sarapan? Pernah kan? Apa sih perbedaan pada saat kita sarapan, pada saat kita tidak sarapan? Apa mananya? Pada saat sarapan pasti Gina Zahra merasakan tubuhnya ada energi, segar, kuat, nggak lemas kan? Nah, gimana kalau nggak sarapan? Nah, lemas kan? Pasti terasa lemas, pusing. Nah, kenapa, Kak, kita lemas? Karena tadi tidak ada energi dalam tubuh kita, tidak ada asupan karena tidak sarapan. Nah, jadi sangat dianjurkan untuk sarapan. Tidak harus nasi, tetapi juga bisa roti. Misalnya roti tawar 2 potong, kentang, nggak apa-apa lah. Sama. Kemudian apa lagi sih, Kak? Ada protein. Nah, protein ini apa sih, Kak?
Nah, protein ini berfungsi untuk penyusunan sel dan jaringan dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ini dipenuhi dengan sel dan banyaknya jaringan. Nah, protein ini berguna untuk memperbaiki jika kerusakan sel dan jaringan dalam tubuh kita. Nah, jadi protein ini sangat berguna bagi diri kita. Nah, protein ini kita dapat dari mana aja sih, Pak? Nah, protein ini ada dari daging, ikan, telur, susu. Nah, kacang-kacangan, suka makan tempe nggak? Tempe tahu, kita suka kan? Nah, jadi misalnya, Pak, protein itu harus makan daging ya? Enggak deh, protein itu bisa kita jangkau dari lingkungan sekitar kita yang harganya terjangkau. Tempe kan murah. Tahu, toge, susu kedelai. Nah, nggak harus daging kalau mau mendapatkan protein pada makanan. Nah, gitu. Dalam minggu ini ada makan tempe nggak? Tahu? Ada, berarti sudah memenuhi asupan protein. Nah, kemudian ini ada penyebabnya. Penyebab kurang protein: marasmus, kwashiorkor, sel. Tadi kan berfungsi memperbaiki sel dan jaringan. Sel dan jaringan kita rusak karena kurangnya mengkonsumsi protein. Nah, ini contohnya. Ini pembengkakan pada kaki. Nah, kemudian ada lemak. Pak, bukannya lemak itu untuk gendut ya? Enggak semua lemak dikatakan sebagai sumber obesitas atau kegemukan. Ada itu yang dinamakan lemak jenuh kalau membuat kita gendut. Ini lemak, ada lagi lemak yang sebagai bahan energi kita dan menyimpan sumber energi kita. Misalnya kita mengkonsumsi karbohidrat tadi, misalnya roti, nasi, yang menyimpan energi itu, yang berfungsi menyimpan energi itu adalah lemak. Nah, lemak ini apa saja sih Kak lemak? Makanan yang mengandung lemak ada alpukat. Pernah makan alpukat kan? Suka nggak? Nah, alpukat, kacang-kacangan juga, telur, ikan salmon. Suka makan telur? Nah, kemudian ada serat. Pak, serat itu apa sih? Baru dengar deh serat. Tahu nggak serat itu apa? Ya, apa coba? Nah, serat itu berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Didapat di mana? Di sayuran hijau, wortel, brokoli, alpukat, juga apel, jeruk. Sering makan buah-buahan di rumah. Nah, itu melancarkan pencernaan kita. Misal 3 hari nggak makan buah, nggak makan sayur, pasti kita BAB-nya susah. Maka dari itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu nggak sebelum kita lanjut? Belum. Nah, ini kurang lemak. Kalau kita bilang tuh kurusan, kurang lemak tadi. Nah, ini konsumsi sayur-sayuran, sari jawar, seri mimisan, kurangnya serat tadi. Nah, tidak makan sayur dan buah. Nah, tadi sulit BAB. Nah, obesitas gemuk, orang gemuk tuh nggak selalu dikarenakan lemak, tetapi kurangnya mengkonsumsi sayur dan buah. Kadar glukosa darah, HB kita, misalnya kita lagi haid kan, nah haid kita tuh nggak lancar, bisa jadi itu dikarenakan kurangnya mengkonsumsi sayur dan buah. Ada tekanan darah kita tidak terkontrol. Nah, karena tadi tekanan darah tidak terkontrol, kadar HB kita tidak terkontrol juga, makanya pembuluh darah kita penyempitan pembuluh darah. Nah, mudah terkena penyakit menular karena di sayur dan buah tadi banyak mengandung vitamin. Lanjut ya. Nah, ini ada vitamin. Kak, vitamin itu apa sih? Tahu nggak vitamin itu apa? Apalagi kan masa pandemi ini diusahakan untuk mengkonsumsi banyak vitamin kan, untuk imunitas. Tahu imunitas? Imunitas itu daya tahan tubuh kita agar tidak mudah terkena penyakit. Nah, baik lagi ke vitamin tadi. Vitamin itu sumber metabolisme kita untuk menciptakan imunitas kita atau daya tahan tubuh pada diri kita. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin D, vitamin K, vitamin E juga ada. Nah, vitamin A, pernah dengar vitamin A kan? Tahu nggak apa sih vitamin A? Kak,
vitamin A itu untuk mata. Ya benar, vitamin A itu untuk penglihatan. Apa saja sih? Wortel. Suka makan wortel? Enggak. Nah, kalau nggak suka nanti balik diusahakan makan wortel sedikit dalam seminggu misalnya. Jangan tidak mengkonsumsi sama sekali. Vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, B. Vitamin B untuk apa sih, Kak? Apa? Vitamin B itu untuk kesehatan kulit. Misalnya mau kulit kita fresh, mau kulit kita kalau kata orang sekarang ini glowing ya. Nah, sering-sering mengkonsumsi apa sih, Kak? Contoh vitamin B. Vitamin B itu pada sayuran hijau. Nah, pada sayuran hijau itu banyak mengandung vitamin B. Makanya misalnya ya, orang yang suka makan sayur pasti kulitnya tuh fresh, kelihatan segar. Nah, kalau nggak suka makan sayur, diusahakan sedikit-sedikit biar nanti terbiasa. Nah, kemudian ada vitamin C. Apa sih vitamin C? Pernah mungkin di telinga kita nggak asing lagi ya vitamin C itu. Nah, kira-kira apa sih vitamin C itu gunanya apa? Ya, apa? Nah, vitamin C itu apa aja sih contohnya? Coba. Contoh cabai. Suka makan pedas. Nah, di cabai itu banyak vitamin C. Kemudian suka stroberi. Nah, di stroberi itu banyak vitamin C juga. Kemudian vitamin D. Apa sih, Kak, vitamin D itu? Vitamin D itu memperkuat tulang dan gigi. Didapat dari mana coba? Ya apa? Vitamin D didapat dari mana coba? Dari buah-buahan bisa, dari daging juga bisa. Untuk memperkuat tulang dan gigi, dari susu. Suka makan susu? Minum susu suka? Nah, nggak apa-apa, itu bagus loh. Kemudian vitamin D, apalagi vitamin E. Vitamin E itu untuk memperbaiki sel kita yang rusak. Contohnya bisa dari telur, daging juga. Nah, Kak, misal daging kan mahal tuh, Kak. Nggak harus daging, Dek. Di telur tuh banyak loh vitaminnya dan gizi pada telur. Kemudian ada lagi vitamin K. Nah, baru dengar vitamin K kan? Nah, vitamin K itu untuk pembekuan darah, untuk mencegah terjadinya perdarahan yang berlebihan. Karena kini kan kalian sudah haid kan, otomatis setiap bulannya ada periode pengeluaran darah. Maka dibutuhkannya vitamin K. Di mana sih, Pak, dapat? Nah, pada daging lagi, pada telur, pada hati. Suka makan hati ayam? Ada. Nah, di situ banyak mengandung vitamin K. Ada yang mau ditanya dulu gak? Kita lanjut. Nah, kekurangan vitamin. Nah, kalau mata tadi vitamin apa? Ya, vitamin A. Ini kekurangan vitamin A. Sabun senja, kornea mata kering. Maka misalnya nggak suka makan wortel, diusahakan sedikit-sedikit biar nanti terbiasa. Wortel tuh nggak harus dibuat sayuran, misalnya digoreng, nggak apa-apa, direbus, itu bagus. Nih, zat gizi ada 3. Ini ada zat pembangun, pengatur, dan zat tenaga. Zat pembangun ada tahu, tempe, kacang, susu, udang, ayam, telur. Nah, telur itu di mana-mana ada. Udah ada zat pengatur, pepaya, pisang, belimbing, naga, buah mangga. Suka buah-buahan kan? Nah, bagus. Ada zat tenaga juga. Apa aja sih, Kak? Ada nasi, ubi kayu, jagung, roti, kentang, sebagainya. Zat tenaga. Jadi ini nih penting konsumsi kalau sarapan ya. Ini juga sampingannya. Ini untuk zat pembangunnya, lauk pauknya tadi. Ini makanan pokoknya, ini lauk pauknya, ini makanan sampingannya. Nah, tips makan ideal. Biasanya Dina jam berapa kalau sarapan pagi? Jam 8. Nah, ini ada tips idealnya. Jam 7 sampai jam 8. Nah, sebelum ke sekolah diusahakan sarapan dulu.
nggak harus dengan nasi, bisa dengan roti, kentang misalnya gitu. Kemudian kita kan kakak mau nanya berapa kali sih idealnya kita makan dalam sehari? Nah ya 3 kali kan, pagi, siang, dan malam. Ini tadi udah pagi jam 7 sampai jam 8. Kemudian makan siang setengah 1 sampai jam 2. Kakak mau nanya, maka kita tuh makan porsi yang banyak itu pada saat pagi, siang, atau malam? Nah ya siang. Kenapa siang? Karena pada siang hari aktivitas kita penuh, kita melakukan aktivitas sepenuhnya. Kalau pada malam hari itu waktunya untuk ya apa? Untuk istirahat. Makanya kalau malam hari tidak dianjurkan untuk makan di atas jam 10. Mengapa Kak? Karena di atas jam 10 itu waktunya untuk kita beristirahat. Jadi kalau kita makan di atas jam 10, otomatis sudah makan kita langsung tidur, akan menyebabkan obesitas dan kegemukan. Bentar ya. Jadi jangan, kalau misalnya di keluarganya ada yang masih makan jam 10 ke atas, maka bisa ditegur ya. Bilang, kenapa Gina nggak boleh makan di atas jam 10? Oh, kemarin Gina dapat ilmu kalau makan di atas jam 10 menyebabkan obesitas. Mengapa Gina? Bisa ditanya. Karena kalau di atas jam 10 itu waktunya untuk istirahat. Jadi makanan kita ini tidak dicerna oleh lambung atau usus kita. Makanya menyebabkan obesitas atau kegemukan tadi. Bisa ya nanti ya kalau dijelaskan ya. Kemudian, nah Kak tadi kita bahas tentang gizi remaja loh Kak. Apa sih dampaknya kalau kekurangan gizi pada remaja? Terganggunya fungsi pertumbuhan, terutama pertumbuhan pada otak. Nah misalnya kita nggak sarapan pagi, tiba-tiba ke sekolah, udahlah kita lemas kan, pusing, otomatis kalau kita belajar terganggu, nggak konsentrasi. Nah itulah terganggunya fungsi pertumbuhan otak kita. Kemudian daya tahan tubuh. Nah, tubuh kita memerlukan imunitas atau daya tahan tubuh. Apalagi kalau musim pandemi ini, diusahakan vitamin C kita itu banyak. Apa aja vitamin C coba? Nah, ya bagus, jeruk. Tadi kan ada jeruk, cabai, tapi jangan terlalu banyak kalau cabai. Stroberi. Nah, vitamin C sangat bagus untuk imunitas atau daya tahan tubuh kita. Nah, tadi struktur otak tidak berkembang dan fungsi otak terganggu karena tadi karena tidak sarapan, energi tidak ada, belajar tidak fokus, otomatis struktur otak kita tidak akan berkembang karena tidak ada vitamin dalam diri kita. Kemudian tenaga berkurang karena tadi tidak sarapan tadi, otomatis tidak ada energi kan dalam tubuh kita, otomatis tenaga kita nggak ada, tua, lemas, pusing, dan daya pikir kita tidak fokus pada saat belajar. Nah, perubahan perilaku tadi misalnya pusing, lemas, otomatis orang di sekitar kita mungkin kita sering bad mood kan, karena tadi tidak ada energi dalam tubuh kita tidak semangat, maka dari itu perilaku kita terganggu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kakak ada sebelumnya kita nonton video dulu ya, kakak punya video. Atau ada yang mau ditanyakan dulu nih? Belum, kita nonton dulu ya. Tentang gizi remaja. Usia remaja merupakan masa yang membutuhkan. Nah, kan kakak sudah menjelaskan nih. Dari penjelasan ada video. Nah, kakak menanya sekarang mengenai pola makan kita. Berapa kali sehari yang bagus? 3 kali kan? Pada saat pagi, malam. Oh, yang paling banyak porsinya pada siang, pada pagi, atau pada malam? Pada siang hari ya. Kemudian ada berbagai macam vitamin. Nah, vitamin A tadi untuk apa? Untuk mata. Nah, kemudian contohnya wortel, tadi kan banyak. Nah, kemudian sebelum kakak tutup nih konselingnya, ada yang ingin Dek Gina tanyakan nggak? Semoga kakak harap nanti apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat, bisa diterapkan pada diri sendiri maupun di lingkungan Gina, misalnya pada punya adik, pada kawan-kawan nantinya jika bertanya, semoga Gina paham dan dapat diterapkan dan semoga bermanfaat. Nah, sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih
sudah mau konseling atau mendengar atau menampung ilmu yang kakak berikan. Kalau ada kesalahan kata atau ucapan, kakak juga minta maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dinda.